Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang ketentuan khotbah, tabligh, dan dakwah. Sebelumnya perkenalkan dulu masing-masing dari anggota kelompok kami. Saya ada Muhammad Zubidan. Saya Salwa Kalisa. Saya Ika Hamdalah. Oke, baik aja lanjut ke penjelasan pertama dibacain oleh. Yang pertama ada pengertian khutbah. Khutbah adalah pidato keagamaan yang disampaikan sebagai bagian dari ibadah, terutama saat sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, dan sholat Istisqa. Syarat khutbah Jumat: 1. Disampaikan dalam 2 bagian khutbah, pertama dan kedua. Disampaikan sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Ketiga, khotib harus suci dari hadas dan najis. Yang keempat, menghadap ke arah jamaah. Yang kelima, duduk di antara 2 khutbah. Yang keenam, membaca pujian kepada Allah. Yang ketujuh, membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang kedelapan, mengingatkan jamaah untuk bertakwa. Yang kesembilan, membaca ayat Al-Quran pada salah satu dari 2 khutbah. Yang ke-10, mendoakan kaum muslimin pada khutbah kedua. Selanjutnya ada pengertian tabligh. Tabligh berarti menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain, baik melalui lisan, tulisan maupun perbuatan. Orang yang menyampaikan disebut mubaligh. Ketentuan dan etika tabligh: 1. Materi yang disampaikan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. 2. Disampaikan dengan hikmat dan lemah lembut. 3. Disesuaikan dengan tingkat pemahaman audiens. 4. Tidak mengandung unsur kebencian, provokasi atau fitnah. 5. Mubaligh harus berakhlak baik dan menjadi teladan. 6. Tidak mencari keuntungan duniawi dari kegiatan tabligh. Lanjut ada pengertian dan tujuan dakwah. Pertama-tama pengertian dakwah. Dakwah adalah mengajak orang lain untuk memahami, mengamalkan, dan menyebarkan ajaran Islam. Dakwah bisa dilakukan secara individu atau kolektif. Tujuan dakwah: menyebarkan kebenaran Islam, menyadarkan umat akan kewajiban beragama, dan membina masyarakat agar hidup sesuai ajaran Islam. Lalu ada metode dakwah. Yang pertama adalah bil hikmah, yaitu menggunakan kebijaksanaan. Lalu ada mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Lalu ada mujadalah bil lati hiya ahsan, artinya berdiskusi dengan cara yang baik. Lalu juga ada sifat pendakwah, yaitu memiliki ilmu dan pemahaman agama yang cukup, berakhlak mulia, sabar dan konsisten, serta memberi contoh teladan yang baik, dan juga tidak memaksakan kehendak. Lalu terakhir ada kesimpulan. Khutbah, tabligh, dan dakwah adalah sarana penting dalam menyampaikan ajaran Islam. Semua harus dilakukan dengan niat yang ikhlas, metode yang tepat, dan akhlak yang mulia agar pesan Islam bisa diterima dengan baik. Itu saja untuk presentasi. Apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Muhammad Arafat. Saya mau bertanya, apakah media sosial membantu atau justru menghambat kegiatan dakwah? Mengapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, menurut kalian apa pentingnya hikmah dalam berdakwah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatar mau nanya hambatan apa yang sering terjadi ketika lagi dakwah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jok Nova dari kelompok 10. Saya ingin bertanya, jika tabligh bertujuan untuk menyebarkan kebaikan, mengapa masih banyak perpecahan muncul karena perbedaan cara penyampaiannya? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian apakah khutbah Jumat masih efektif sebagai sarana dakwah di masyarakat modern? Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau nanya, mengapa dakwah harus dilakukan dengan hikmah dan lemah lembut? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adia, saya dari kelas 7. Jadi bertanya tentang metode tablik apa yang dapat diaplikasikan di masyarakat luas agar lebih mudah diterima dan relevan. Nanti dibagi apa ini? 3. Diri nggak ada? Ah? Bosan? Berdiri, Yang pertama saya akan menjawab pertanyaannya Rizik. Soalnya apakah media sosial membantu atau justru menghambat kegiatan dakwah? Mengapa? Jawabannya, media sosial dapat membantu kegiatan dakwah dengan meningkatkan jangkauan audiens dan memfasilitasi interaksi. Namun juga dapat menghambat jika tidak digunakan dengan bijak dan tidak menjaga akal serta kebenaran informasi. Rizik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaannya Dinda. Soalnya menurut kalian apakah pentingnya hikmah dalam berdakwah? Jawabannya, hikmah dalam berdakwah sangat penting karena membantu menyampaikan pesan dengan bijak, membangun kepercayaan dan meningkatkan efektivitas dakwah. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kota. Soalnya, apa hambatan yang sering mempengaruhi saat dakwah? Jawabannya, hambatan yang sering mempengaruhi dakwah antara lain kurangnya pengetahuan dai, rendahnya minat masyarakat, perbedaan budaya, penolakan atau kritik dari orang lain, serta kemajuan teknologi yang disalahgunakan. Dan tidak kurang. Selanjutnya, saya menjawab pertanyaan dari Ujang. Jika tablik bertujuan untuk menyebarkan kebaikan, mengapa masih banyak perpecahan muncul karena perbedaan cara penyampaiannya? Jawabannya, perbedaan cara menyampaikan tablik dapat menyebabkan perpecahan karena perbedaan pemahaman, ego, dan kepentingan pribadi. Selain itu, kurangnya kesabaran, toleransi, dan empati juga dapat memperburuk situasi. Gimana, Ujang? Selanjutnya saya akan membacakan soal dan jawaban untuk Idam. Mengapa dakwah harus dilakukan dengan hikmah dan lemah lembut? Dakwah harus dilakukan dengan hikmah dan lemah lembut karena cara tersebut membuat pesan lebih mudah diterima dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Dengan sikap bijak dan sopan, orang akan lebih terbuka hatinya untuk menerima ajaran Islam dan terdorong untuk mengamalkannya dengan kesadaran, bukan karena paksaan. Ya. Lalu ada pertanyaan Alicia, metode apa yang efektif untuk menyampaikan dakwah ke masyarakat modern dan agar mudah diterima oleh khalayak? Metode yang efektif untuk menyampaikan dakwah ke masyarakat modern adalah dengan menggunakan media sosial dan teknologi digital seperti video, podcast, atau konten kreatif di platform online. Selain itu, dakwah perlu disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, relevan dengan kehidupan sehari-hari, serta disertai contoh nyata. Cara ini membuat pesan lebih menarik, dekat dengan kehidupan masyarakat, dan mudah diterima oleh banyak orang. Ya. Segitu saja untuk presentasi dan tanya jawab dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.